lihat gadgetnya seperti itu maksimal sebenarnya 2 jam per hari. Nah, normalnya pada usia muda itu nggak terjadi. Perubahan posisi itu nggak berpengaruh karena pumping jantungnya masih bagus. Efek-efek berlebih akibat gadget itu bila dihubungkan dengan kesehatan tuh banyak deh. Jadi kalau kita menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, dimodifikasi posisinya. Karena kalau saya melihat seperti ini, itu beban leher saya, kalau asumsinya berat badan saya 75 kilo, kalau saya melihat lurus seperti ini berat beban leher saya sekitar 5 kiloan. Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcast Ruang Pikir. Saya, Sofri Wandi Siregar, selaku host yang akan menemani podcast kita kali ini. Nggak hanya itu, saya ditemani oleh 2 narasumber kece kita kali ini. Ada narasumber anak, yaitu teman saya sendiri. Kemudian ada narasumber dewasa, yang akan nanti diperkenalkan oleh mereka sendiri. Oke, kita masuk dulu ke perkenalan ke narasumber anak. Mungkin ada Bang Raka di sana. Silakan Bang Raka. Sobat Anak Indonesia, saya Muhammad Raka Risto Hadi. Ya, halo sahabat anak semua. Saya Prof. Rida Dharmajaya. Oke, mungkin kita makin perkenalan lebih dalam lagi. Kita di sini Raka dan Pak. Podcast kita kali ini itu kita akan ngebahas tentang pola hidup sehat di dunia digital ini gitu Pak. Jadi sebelum masuk nih ke pertanyaan-pertanyaannya nih, pernah nggak merasakan dampak kesehatan dari penggunaan gadget ini itu penggunaan gadget yang berlebih gitu? Mungkin kayak kepala pusing dan segala macam. Mungkin dari Bapak dulu pernah nggak ngerasain hal-hal seperti itu? Oh, saya jarang sekali, kalau setelah saya mengetahuinya tentu jarang sekali saya bisa merasakan yang seperti itu karena kita memang membatasi. Tapi memang saya tahu itu menjadi salah satu bisa dikatakan mantik gerakan kita, gerakan Gadget Safe Indonesia. Kenapa gerakan ini dilakukan? Karena memang kita menemukan gejala itu diderita di anak-anak usia sekolah, SMA, SMP, bahkan SD. Nah, bayangkan kalau itu SMA aja, umurnya 17 tahun. Artinya, tulang belakang lehernya sudah mengalami proses degeneratif atau proses penuaan lebih dari 30 tahun. Ya, lebih dini ya Pak. Karena usia 17 tahun, tapi lehernya setara dengan usia 50 tahun lebih. Tahun. Oh. Berarti dampaknya ini cukup serius gitu ya Pak kalau misalnya cukup serius. Kita menggunakan gadget secara berlebih. Sangat serius. Oke. Nah, kalau dari Raka sendiri ada nggak ngerasain gejala mungkin yang diceritakan oleh Bapak tadi? Nah, kalau dampak sendiri sih dari tergantung kegiatannya. Ini ada suatu kegiatan misalnya mengerjakan tugas. Nah, dari mengerjakan tugas tersebut otomatis mata tuh melihat digital tuh selang beberapa jam. Nah, sehingga saya sebagai anak rentan merasakan setelah mengerjakan tugas dan mencoba berdiri jalan itu seperti hitam semua gitu, kunang-kunang, tapi itu berlangsung sebentar. Nah, setelah itu dia hilang. Nah, normal kembali. Nah, di sini yang ingin saya ketahui juga dari Bapak gitu. Itu gejala apa gitu? Sebagai anak yang berlama-lama menggunakan gadget, tetapi dia waktu ingin melaksanakan kegiatan lain dia merasakan yang namanya kunang-kunang gitu Pak, seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya rasa tadi seperti gelap dulu, ya, kemudian baru kita perlahan dia menyesuaikan diri. Itu kenapa bisa terjadi? Karena darah yang masuk ke otak itu tidak maksimal. Artinya penghantaran dari pumping jantung, darah yang naik melalui pembuluh darah ke otak itu tidak maksimal menghantarkan oksigen.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pertama, bisa saja karena memang oksigen yang terhantar itu sedikit. Kenapa bisa begitu? HB-nya kurang, misalnya seperti itu bisa. Nah, tapi kalau HB-nya juga sudah bagus, apakah kemungkinan pumping jantungnya tidak sebaik sebagaimana mestinya? Karena adik kan bergeser tuh dari posisi duduk jadi berdiri. Nah, itu harus melawan gravitasi. Nah, kalau misalnya Raka sering berolahraga, rutin berolahraga, itu nggak akan terjadi. Jadi olahraga yang cukup, artinya pumping jantung udah terbiasa, kencang dengan baik, karena kita berolahraga sering. Kemudian juga oksigenasinya terhantar juga cukup, karena HB-nya cukup. Bagaimana kita bisa mencukupkan HB-nya? Dari makanan kita. Sebenarnya sih kalau saya yakin Raka kalau dari sisi makanan sih pasti nggak kekurangan, tapi mungkin karena problemnya Raka olahraganya kurang banget kali, mager kali gak ya? Ya Kak. Tapi mungkin ya anak-anak Pak kebanyakan tuh main gadget tuh dalam posisi gelap misalnya, dalam kondisi gelap gitu. Nah itu juga ada. Itu hal yang berbeda lagi Kak. Kalau bicara kondisi gelap, itu bicara tentang khususnya tentang matanya. Nah, tapi kalau tadi itu bicara tentang oksigenasi yang nggak baik terhantar ke otak. Karena otak kita itu punya peta, mana yang bagian ngelihat, mana yang bagian untuk mendengar, mana bagian yang tentang gerakan. Jadi ketika dia tidak terhantar dengan baik ke sana, maka bagian penglihatannya yang terganggu, dia bisa terasa seperti itu. Tapi sebenarnya bukan khusus bagian melihat sih, tapi karena pumping jantungnya nggak maksimal atau oksigen yang terhantar nggak maksimal. Jadi tadi olahraga. Nah kalau hubungannya sama gelap, itu hubungannya ke mata. Nah kalau Sofri lihat Raka, iya Pak, di tengah hitam mata Raka tadi, itu bisa ngelihat ada bulatan kecil namanya pupil. Pupil mata, iya. Okay. Kelihatan Prof. Nah kalau di ruangan yang terang, pupilnya mengecil. Kalau di ruangan yang gelap, pupilnya melebar. Oke. Ya. Nah, masalahnya ketika kita main gadget sebelum tidur malam, waktu itu kamarnya gelap atau terang? Gelap. Kalau Sofri pribadi biasanya gelap, Prof. Gelap. Iya. Pupilnya membesar. Membesar. Iya. Ketika dia mendapatkan cahaya handphone, dia mengecil. Iya, benar. Nah, ini yang berbahaya. Artinya, kalau itu terjadi terus sepanjang malam, maka akan terjadi gelap, terang, pupilnya tadi besar kecil. Nah, iya. Kalau itu terjadi setiap hari, berhari, berpekan, berbulan, bertahun, lama-lama otot-otot pengecil pupil atau nama kerennya itu musculus constrictor pupil yang mengecilkan pupil itu jadi terganggu, dia jadi kaku. Akibatnya apa? Dia nggak bisa mengecil sempurna. Misalnya nih melebarnya segini, mengecilnya harusnya segini, tapi dia mengecilnya segini aja, tidak lebar banget, tapi dia nggak bisa mengecil sempurna. Nah kalau itu terjadi, cahaya yang masuk ke dalam itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Dan kalau cahaya masuk ke dalam yang nggak bisa terkontrol dengan baik, intensitas cahayanya begitu berat, begitu besar masuk ke dalam, maka rusaklah ujung saraf penglihatan. Saraf penglihatan itu namanya nervus opticus. Ujung sarafnya namanya papil. Kalau papilnya rusak, matanya jadi rusak juga. Rabun kah? Buta. Oh berarti ini sesuatu hal yang benar-benar serius kalau misalnya terus dilakukan secara terus-menerus. Ya, saya serius deh dari awal. Oh iya Pak. Oke.
Tapi Prof, saya mau nanya nih tentang pertanyaan Raka yang di awal tadi. Ketika kita udah selesai nih main HP, mungkin posisi baringan, terus kemudian tiba-tiba kita berdiri, apakah itu normal kita merasakan apa yang seperti yang dibilangkan tadi oleh Raka itu? Apakah itu hal yang normal atau itu mungkin gejala awal mungkin? Sebenarnya untuk anak-anak muda itu nggak normal Oh, itu bukan hal yang normal berarti? Iya, karena itu kan masalahnya perubahan posisi. Ortostatik hipotensi nama kerennya. Jadi karena kita berubah posisi, terjadi tensi yang tidak pas, tidak normal, rendah. Nah, jadi akibatnya tidak terhantar. Darah itu nggak terhantar dengan baik melalui pembuluh darahnya ke otak. Nah, normalnya pada usia muda itu nggak terjadi. Perubahan posisi itu nggak berpengaruh karena pumping jantungnya masih bagus, ya, karena pompa jantungnya masih bagus, itu biasa. Ortostatik hipotensi melawan gravitasi itu biasa gitu. Tapi karena adik-adik mungkin kurang maksimal olahraganya, nah jadi dia terasa perubahan posisi terganggu dia. Sebenarnya efek-efek berlebihan akibat gadget itu bila dihubungkan dengan kesehatan tuh banyak deh. Jadi kita bisa bicara sisi itu dari dua hal ya, bisa dari sisi kontennya, ya, kontennya sehat atau tidak, atau memang bisa dari sisi real kesehatannya sendiri secara fisik. Dia mengganggu secara fisik. Ya seperti yang tadi Sofri sampaikan itu. Matanya merah, ya, kemudian berdarah itu sampai berdarah. Bisa, walaupun itu memang agak minim berarti sulit sekali ya, karena bisa sih siliari pembuluh darahnya itu bisa sampai berdarah, pecah gitu, karena itu memang kemungkinan sih matanya yang lelah gitu ya, karena mungkin udah cukup lama menggunakan gadget, nggak beristirahat, apalagi kalau menggunakan gadget untuk mabar kan, nggak bisa berhenti deh. Kalau berhenti kan mati itu nanti. Game-nya main terus main gitu. Iya. Nah, tapi sisi lain yang penting akibat kita menggunakan yang berlebihan itu, apalagi kalau adik misalnya menggunakannya setelah di malam hari dan tidurnya jadi berkurang. Nah, itu begadang mungkin ya. Problem besar itu sebenarnya. Karena adik kurang tidur. Kalau orang kurang tidur itu oksigenasi ke otak itu sangat sedikit deh. Akibatnya ya jaringan-jaringan otaknya, sel-sel otaknya bisa gampang mati. Kalau itu terjadi, waduh, bahkan bisa seperti orang stroke. Berarti memang benar-benar pengaruhnya ini luar biasa terhadap kesehatan tubuh kita. Kemudian ini Prof, mengenai tentang kebiasaan buruk anak-anak ini yang perlu dihindari agar tetap aman dan sehat dalam bermain gadget itu seperti apa, tentang apa dari sudut pandang Profesor? Kalau dari sisi kesehatan fisiknya, yang pertama untuk menggunakan gadget itu kalau kita menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, dimodifikasi posisinya. Karena kalau saya melihat seperti ini, itu beban leher saya, kalau asumsinya berat badan saya 75 kilo, kalau saya melihat lurus seperti ini berat beban leher saya sekitar 5 kiloan. Dari mana? Berat otak 2% dari berat tubuh. Jadi kalau berat orangnya 75 kilo, maka berat otaknya 1,5 kilo, ya. Berat tulang tengkorak, otot-otot wajah, kulit wajah, tulang-tulang wajah, gigi, mulut, mata dan sebagainya, total 5 kilo. Tapi begitu kita tekuk leher kita seperti ini, terjadi tekuan 30 derajat. Iya, benar. Itu berat beban leher kita berubah dari 5 kilo jadi 18 kilo. Nah, semakin kita nekuk seperti ini, tekuannya sampai 60 derajat, itu bisa sampai 27 kilo. Wah. Nah, masalahnya adik-adik kita, keluarga kita itu menggunakan gadgetnya nggak 15 menit, 30 menit sehari. Bisa 4 jam, 8 jam, berjam-jam per hari. Setiap hari, berhari, berpekan, berbulan, bertahun. Nah, rusaklah struktur tulang belakang lehernya. Kalau itu juga dibiarkan, matilah saraf lehernya.
kalau saraf lehernya mati, itu bukan lagi yang tadi, tegang di leher berat di pundak, tangannya kesemutan, bukan itu. Tapi kalau saraf lehernya mati, ya, dia akan mengalami kelumpuhan tangan dan kaki. Wah, berarti pengaruhnya luar biasa banget bagi Ya, di belakang ini ya. Dan itu belum selesai. Buang Ada kecil, lagi, buang Prof. besarnya itu bisa loss, mulai dari tertahan sampai loss, nggak terasa. Wah, Dan buat yang laki-laki terutama nih, seksualnya itu bisa hilang, nggak mampu. Dan kalau itu terjadi karena kematian saraf, itu irreversible, no point of return. Mereka akan cacat seumur hidupnya. Nah, itu yang membuat kita akhirnya lakukan gerakan Gadget Sehat Indonesia. Karena itu sudah terjadi, Dek. Ini bukan wacana nih. Wacana bakal ada, bukan. berarti Ini memang kejadian gitu. udah ada kasusnya berarti. Udah ada Prof. kasusnya. Oke. Nah, itu dari sisi fisik. Berarti mungkin ada tips and trik mungkin dari posisi kita memegang HP, mungkin dari profesor itu seperti apa, atau mungkin jarak pandang kita ke layar atau gimana, itu apakah ada spesifiknya, Prof? Kalau kita sih sebenarnya menyarankan kalau memang mau menggunakan gadgetnya lebih dari 2 jam, misalnya buat adik-adik yang tadi di SMK IT, komputer, atau kuliahnya di Fakultas Ilmu Komputer, ya buat aplikasi atau bisnis online, ya. Nah, kalau seperti itu, pindahkan datanya dari smartphone ke laptop atau ke PC, personal computer. Kemudian posisikan puncak layarnya sejajar mata kita. Jadi biasanya saya kalau komputer rumah saya ganjel pakai buku tebal. Jadi sejajar mata saya layarnya. Kalau laptop, ganjel pakai kotak sepatu misalnya. Jadi dia memang sulit untuk mencapai mata ya, puncak layarnya. Tapi paling tidak saya nggak terlalu tekuk. Dan kalau pakai laptop, saya perlu pakai additional keyboard lagi. Kalau mau mengetik lama, karena kalau nggak kita naik. Nah, dan jarak mata dengan layarnya itu sejangkauan tangan kita. Itu jaraknya, menghindari rabun jauh. Oke. Berarti spesifiknya itu ada cara-caranya supaya kita terhindar, itu berarti tadi ya, Prof. Nah, kemudian saya pernah dengar nih, Prof, katanya itu lebih besar radiasi dari PC atau komputer dibandingkan dari handphone. Apakah itu benar? Sebenarnya radiasi itu isu yang kesekian gitu. Jadi, kalau radiasi itu besar, dia pasti nggak boleh masuk ke pasar, pasti nggak diizinkan ya oleh FDA atau badan apa gitu ya. Tapi memang pada saat kita nge-charge, kita pakai handphonenya, itu radiasinya lebih besar. Nah, atau memang adik nih handphonenya udah katakan problem gitu, terus dibawa ke tukang handphonenya diganti alatnya dan sebagainya, radiasi yang berlebihan itu tentu berbeda lagi. Nah, tapi kalau dia memang dasarnya memang dari awal handphone itu adik miliki, kemungkinannya sih kecil gitu ya untuk terjadi itu. Nah, itu dari sisi fisik ya. Nah, kalau dari sisi konten itu banyak hal lagi yang perlu dibicarakan sebenarnya. Oke, thank you, Prof. Saya sedikit ngeriset sebelum berbicara nih dengan Profesor. Ada yang saya dapatin itu mengenai tentang klinik gadget sehat Indonesia itu bentuknya seperti apa? Apakah rumah rehabilitas bagi apa atau apa? Mungkin boleh dijelasin, Prof. Ya, klinik gadget sehat Indonesia itu sebagai salah satu sarana yang kita berikan, terutama buat ananda-ananda yang kecanduan gadget tadi. Jadi gini deh, kalau itu lebih cenderung ke arah non fisik. Nah, walaupun tetap menyinggung fisik juga, tapi gini ya, saya perlu jelaskan juga bahwa kecanduan gadget itu sekarang dari umur 0 tahun sudah terjadi. Benar. Karena kita bisa ketemu ibu-ibu bawa anaknya
bayinya di kain gendong Iya, dikasih handphone. Kasih Untuk- handphone. Iya, ke posyandu, mau kontrol, di dalamnya dikasih HP. handphone. Iya. Ya, Supaya nggak rewel. Iya, gitu. supaya nggak rewel. dari 0, 1, 2, 3, 4 tahun. Apa yang terjadi? Supaya nggak rewel kan? Iya. Tapi benar. akibatnya Berdampak besar. anaknya Bergantungan. diam selamanya. Iya. Kenapa? Dia kan mengalami speech delay. Oh. Karena handphone ini, smartphone ini hanya merangsang kita melihat, hanya merangsang kita mendengar. Dia nggak merangsang kita untuk bicara. Terus akibatnya apa? Maka adik sekarang akan ketemu anak-anak umur 2 tahun belum ngomong, 3 tahun belum bisa ngomong, 4 tahun belum bisa ngomong, 5 tahun belum bisa ngomong, mau masuk sekolah belum bisa ngomong dengan baik. Padahal ingat-ingat tuh, tanya sama mamanya nanti. Sofri atau Raka, tanya sama mamanya. Dulu Sofri sama Raka itu umur 2 tahun nggak bisa berhenti ngomong. Iya, Bener. mungkin pengaruh sama perkembangan mungkin ya. Pertumbuhan juga. Heeh. Karena itulah masa-masa kami pandai ngomong. Iya. Iya. Sekarang kita bisa lihat anak-anak umur berapa nggak ngomong deh. Iya, benar. Berarti tumbuh kembang anak ini jika kita kasih terus-menerus dengan gadget itu tumbuh kembangnya itu nggak seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, Ya, Prof. makanya dari situ itulah dibuatlah klinik gadget Gadget sehat tadi. sehat. Oh. Karena seperti tadi tuh anak-anak yang speech delay tadi diharapkan punya wadah untuk mereka bisa melakukan terapi. Oh, berarti bentuknya itu seperti terapi gitu. Oh. Nah, dari umur yang sekian tadi, umur 0 sampai 6 tahun, Iya. seperti itulah gangguan speech delay. Tapi dari usia sekolah, apa yang terjadi? Ini akan terus deh. Pada saat dia masuk usia sekolah, dia nggak bisa lagi memfokuskan diri di pelajaran sekolahnya. Walaupun dia didudukkan di depan meja guru, di depan papan tulis, paling depan, dia lihat papan tulis, tapi apa yang ada di benaknya adalah Handphone. game online-nya, Iya, benar. video-video TikTok-nya. Iya, benar, Itu benar. lebih parah lagi terapinya. Oh. Nah, itu sampai usia sekolah. Nah, ini di kalangan adik-adik nih, Di kalangan remaja mungkin ya. remaja, Oh. ya sampai dewasa, yang lagi happening sehubungan dengan gadget apa? Sebenarnya Apakah? dari kalangan remaja atau anak-anak yang lagi happening di handphone tuh bisa dibilang misalnya lagi remaja nih lagi fall in love sama seseorang, nah itu pasti oke. melihat gadget, cetak. Iya, benar. Nah, terlebih lagi sekarang pembelajaran banyak menggunakan online. Daring, juga. iya. Tugas-tugas banyak menggunakan online sehingga kita tidak dapat menghindari karena Iya. tugas online itu memang itu adalah kewajiban kami sebagai anak yang sekolah gitu. Ya, kalau yang lagi happening sekarang di kalangan remaja sampai dewasa itu game online yang berhubungan dengan judi online. Oh, oke. Sampai Dewa Zeus saja dibawa-bawa tuh. Nah, itu yang sekarang lagi marak. Lagi Nah, marak sekarang kalau judi online itu adiksi nggak? Adiksi, kecanduan Adiksi. pasti. Kecanduan. Akhirnya dia main terus, uangnya habis. Iya. Kalau uangnya habis, dia kecanduan tetap mau main. Cari uangnya di mana? Mencuri. Kriminal kan? Kriminal. Kalau dia udah punya KTP, larinya kemana? Pinjol. Iya, benar-benar. Nah, kalau dia adiksi karena judi online tadi dan mengambil duitnya dari pinjol, kira-kira pinjolnya bisa kebayar nggak? Kalau misalnya dia masih terjebak nih ya, dari opini Sobri nggak bakalan bisa, Prof. Kalau bisa. Nah, kalau dia nggak bakal bisa ngebayar pinjolnya, akhirnya gimana dia untuk ngebayar pinjolnya? Ya, mungkin kalau misalnya dia masih di naungannya orang tua, mungkin dia bakalan bertanggung jawab sama orang tuanya, gitu. Tapi terlebih lagi di sini kan dia pinjol menggunakan KTP. Nah, Iya. di situ bisa berdampak pada proses hukum juga dipidanakan. Pidanakan. Iya, benar. Oke. Akhirnya mereka nggak bisa bayar pinjol, Iya. mereka frustrasi, akhirnya. Bunuh diri mungkin ya. Bunuh diri atau kesehatan mentalnya terganggu. Iya. Nah, jadi itu problem. Negara bisa dijebak dengan debt trap, jebakan hutang, manusianya dijebak dengan pinjol. Pinjol. Nah, makanya seperti itu perjalanannya. Jadi kalau kita menganggap ini sesuatu yang ya nggak apa-apa lah, ya udah siap kita menerima itu, karena jangan salah, adik-adik ini
hanya ada 2 negara di seluruh dunia ini yang mengalami bonus demografi. Iya. India, Indonesia. Dan kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi, yang terjadi adalah bencana demografi. Kalau terjadi bencana demografi, kita bukan makin maju nih, kita makin terpuruk. Benar. Bisa jadi kita dijajah kembali ya, Prof. Oh, betul. Oke. Nah, berbicara tadi mengenai rehabilitas dan terapi tentang gangguan gadget bagi kesehatan. Nah, pasti Profesor udah sering nih mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan itu. Itu gimana sih, Prof? Cara ngatasinya itu gimana? Apakah mungkin ada bantuan dari obat-obatan dan segala macam? Ya, bisa aja ada bantuan dari obat-obatan. Tapi yang pasti adalah kita perlu melihat bahwa peran orang sekitarnya itu jadi penting. Kalau anak-anak umur 0, 1, 2, 3, 4 tahun kecanduan, itu masih mudah. Artinya mudah, tapi ada 2 sih ininya. Ada 2 clue-nya. Bisa jadi raja tega, kayak iklan-iklan di angkot. Bisa juga jadi teman baik. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau umur 0, 1, 2, 3, 4 tahun, ambil handphonenya, main sama anaknya. Jadi ambil handphonenya, dia pasti marah kan, pasti nangis. Bener. Tapi kalau orang tuanya nggak ambil handphonenya, someday orang tuanya yang bakal nangis. Ya, benar. Mungkin anaknya nggak nangis, tapi suatu saat orang tuanya yang bakal nangis. Kenapa? Karena pada saat dia tidak lagi bisa berpikir, mengikuti pelajaran sekolah, tidak bisa fokus dengan hal yang lain, it's already too late. Sangat terlambat. Iya, benar. Nah, jadi kalau itu ambil handphonenya, main sama anaknya. Kalau anaknya udah mulai dewasa, mulai masuk sekolah, nah terus gimana caranya? Jadi teman dengan anaknya. Jadi saya punya teman tuh, dia akhirnya berhenti dari pekerjaannya karena anaknya memang kecanduan gadget. Umurnya waktu itu sekitar 10 tahun, kelas 4 SD. Kemudian anaknya nggak bisa diarahin, jadi memang benar-benar main gadget. Akhirnya sang ibu berhenti dari pekerjaannya, main gadget bareng anaknya. Kemudian diturunin, pola mainnya diturunin berapa jam, dia coba-coba dialihkan dengan yang lain, bareng main tapi yang lain. Kemudian setelah itu baru diarahkan, nggak main gadget seperti game online lagi yang maksimal, yang dominan, tapi diajakin waktu itu ambil kursus online bareng-bareng. Waktu itu writing class, qadarullah-nya anaknya memang pintar bahasa Inggris, jadi bareng-bareng diajak ibunya sama anaknya sama-sama kursus menulis dalam bahasa Inggris. Nah sekarang anaknya udah kelas 2 SMP, udah bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan sangat baik, tidak kecanduan gadget, dan sudah ada tulisan-tulisannya yang dikompilasi dalam satu buku yang dijual. Jadi alhamdulillah bisa seperti ya, itu. jadinya bisa dia bangkit lagi dari keterpurukan tadi ya, Prof. Nah. Oke, Sobri punya satu pertanyaan nih mengenai tadi tuh. Jikalau misalnya kondisinya dibalik tuh, Prof. Kalau yang tadi itu kan kayak anaknya itu karena orang tuanya itu punya banyak waktu dan segala macam, terus makanya dikasih pegang handphone dan segala macam. Nah, kalau misalnya kondisi di mana kondisi orang tua yang memang dua-duanya bekerja, terus anaknya ini ibaratnya dibilang terlantar gitu. Itu gimana itu kalau misalnya kayak gitu kondisinya, Prof? Ya, memang kasusnya banyak yang seperti itu. Dan itu nggak bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi diserahkan kepada asisten rumah tangga untuk menyelesaikan itu nggak bisa. Itu saat ini adalah momen terpenting di mana orang tua berpikir bahwa to be a parents is a full time job actually. Jadi itu full time job. Nah, untuk tadi udah berbicara nih Raka, kita mengenai tentang cara mengatasi. Nah, mungkin kalau dari sudut pandangnya Raka itu gimana cara kita bijak menggunakan gadget ini seperti apa? Nah, cara kita bijak dalam menggunakan gadget itu, ya yang pertama kita harus membatasi penggunaannya dan apa tujuan penggunaannya, sehingga kita bisa memanajemen waktu dalam penggunaan gadget. Nah, jadi kalau misalnya kita bijak dalam menggunakan gadget,
kita tuh bisa seperti membantu kita dalam mencari ilmu, belajar, mencari sumber-sumber terpercaya, sehingga tidak menimbulkan sisi negatif. Nah, tapi kita carilah sisi positif, apa yang bisa dibuat dari handphone ini. Nah, jadi kita sebagai anak juga harus bijak dalam menggunakan gadget. Oke, berarti kita memanfaatkan teknologi ini seadanya dan sebisa kita juga ya. Jangan sampai kita terjerumus mungkin ke hal-hal yang negatif yang sudah mungkin kita bicarakan tadi. Iya, benar. Sebagai komunitas anak nih, kan Raka tergabung nih di Hedi Pro. Kegiatan apa saja nih Raka yang sudah dilakukan dalam mungkin mengkampanyekan bijak menggunakan gadget ini kepada teman-teman kita yang lain? Nah, dari Hedi Pro sendiri yang didampingi oleh PKPA sudah melakukan kegiatan. Nah, yang pertama ada kegiatan talk show, ada kegiatan Internet Safe Day, dan Hedi Pro juga sudah merencanakan kegiatan-kegiatan, bahkan sudah berlangsung ke sekolah-sekolah, namanya Hedi Pro Goes to School. Oke. Jadi sudah banyak berarti kegiatan yang kita lakukan. Mungkin kita juga udah banyak diskusi-diskusi juga ya kan sama teman-teman yang lain juga. Ini udah pertanyaan terakhir dari Sofri untuk Raka dan Profesor mengenai tentang pesan dan harapan kepada teman-teman kita yang di rumah agar tetap menjaga kesehatan tubuh di samping dengan menggunakan gadget ini seperti apa? Mungkin boleh dimulai dari Profesor, pesan dan harapan. Ya, saya terus terang saya nggak percaya deh anak-anak itu bisa menjaga diri. Oke. Karena beban itu terlalu besar untuk mereka. Kalau kita melimpahkan beban itu, ke anak-anak, ayo jaga diri masing-masing, bijaksanalah menggunakan gadgetnya. Orang tua aja banyak nggak bijak deh. Benar-benar. Apalagi pada anak-anak. Justru saat ini kita perlu menyuarakan bagaimana ada awareness dari eksekutif pihak-pihak pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang bagus, yang baik, mendukung dengan ini. Adi bisa bayangkan coba, Sofri bisa bayangkan, Raka bisa bayangkan, orang yang mau menjual handphone aja itu permisi dulu sama kita. Iya, benar. CEO-nya Apple itu ngomong dulu deh sebelum ngejual handphone iPhone, mungkin karena dia mau peluncurin iPhone 15. Ya. Dia bilang dulu, dia permisi dulu. Halo coy, kawan-kawan di Indonesia, ente semua pada main gadgetnya kebanyakan, 12-an. Rata-rata per orang di Indonesia itu 6 jam 20 menit per hari. Itu salah satu tertinggi di dunia nih men. Saya udah ingetin ya. Ini sekarang saya mau luncurin iPhone 15, mungkin seperti itu maksudnya. Ntar kalau kejadian nape-nape, jangan tanya gue lagi gitu. Sudah mengingatkan. Jadi dia udah cuci tangan duluan. Iya. Nah bayangin, dia mau jual handphone aja dipermisi dulu sama kita. Itu satu. Kedua, hanya mungkin ya, hanya di Indonesia yang aturan tentang handphone itu begitu terbuka. Bayangin kalau adik di China, di tempatnya Om Xi Jinping, Iya benar. di sana tuh ada aturannya. Anak-anak yang punya handphone itu harus punya aplikasi minor mode minor di handphonenya. Kalau dia nggak punya, dalam mungkin pakai razia-razian kalau atau di sekolah ketangkap dia nggak punya minor mode, itu yang dihukum bisa sampai orang tuanya. Minor mode itu membuat berapa lama si anak tadi bisa boleh menggunakan gadgetnya. Begitu lebih, handphonenya mati sendiri. Aplikasi mana aja yang boleh dibuka dan yang nggak boleh dibuka. Nah, adik-adik ini lagi dalam kondisi yang curiosity-nya sangat tinggi. Makanya saya bilang, saya nggak percaya deh kalau kita memberikan beban itu kepada teman-teman adik gitu, pada anak-anak. Beban itu nggak di situ. Justru orang tua, pemerintah itu harus menjaga agar generasi ini bisa terjaga baik menuju Indonesia bonus emas. demografi dan Indonesia emas tadi. Iya, benar. Kalau kita free fight, bebaskan adik seperti ini, matilah. Gak ada. Cacing kata Rangga Bonar nanti kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau
mau statement apa katakan mungkin closing statement yang bisa saya buat. Kalau ini didengar oleh ananda-ananda, adik-adik sekalian, pastikan bahwa adik-adik itu adalah harapan dari bangsa ini, pewarisah dari negeri ini. Kalau bicara warisan, itu bukan bicara menerima, bukan hanya bicara menerima, tapi juga bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik harus jadi generasi yang berkualitas. Secara edukasinya, mediocre itu bukan pilihan. Jadi orang kelas menengah itu bukan pilihan dia. Dia harus pintar. Punya akhlak yang baik, berakhlakul karimah, layak dipercaya, itu juga bukan pilihan. Dia harus jadi orang yang layak dipercaya. Punya fisik yang sehat dan kuat, itu harus. Nggak bisa deh lemah terus berharap bisa menerima warisan negara Indonesia yang kaya raya itu. Jadi harus jadi yang terbaik. Dan kalau ini didengar oleh orang tua, message yang bisa disampaikan adalah jangan biarkan ananda-ananda kita menghadapi dunia ini sendirian. Harus ada pendamping. Harus temani mereka. Kalau dulu zamannya saya mungkin orang tua adik-adik sekalian itu, ya, kita mungkin dibilangin di rumah, udah kau masih main bola, mandi sungai aja, pulang-pulang, belajar kau di rumah, jangan keluar-keluar lagi. Kita selesai. Sekarang adik di rumah, tapi semuanya bisa menembus dinding-dinding rumah kita, masuk ke tempat adik. Nggak ada batasan. Jadi temani mereka, jadi teman. Memang nggak mudah, tapi memang itulah yang harus dihadapi. Nah, jadi saat ini adalah momen terpenting untuk keluarga mengambil peran yang lebih, supaya kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Karena hanya dengan bergenerasi yang berkualitas, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang masuk ke 5 besar dunia. Amin. Oke. Cukup keren banget dari harapan dari Profesor buat teman-teman kita. Nah, kalau pesan dan harapan dari Raka sendiri gimana buat teman-teman kita yang di rumah? Nah, harapan saya juga tidak jauh dari Profesor. Nah, saya ingin menceritakan kembali. Nah, tadi yang mungkin di Cina ada suatu aplikasi yang bisa mengontrol kita menggunakan handphone atau gadget. Walaupun di Indonesia nggak ada, tapi teman-teman itu harus mempunyai kesadaran membatasi penggunaan gadget. Nah, jadi seperti menyibukkan diri hanya dengan kegiatan lain, dengan mengisi seperti mengerjakan tugas, melaksanakan ibadah, istirahat yang cukup, itu yang penting. Nah, jadi harapan saya adalah penggunaan gadget, pakailah gadget seperlunya, dan insya Allah semoga kita bisa dapat mengambil hal-hal positif dalam gadget. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kita adalah generasi muda yang bakal menggantikan generasi-generasi yang saat ini ya. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kita? Nah, itu aja pesan. Oke, kalau dari host sendiri sih udah lengkap banget nih dari kedua narasumber yang keren. Jadi Sofri di sini cuma mau menyimpulkan tentang diskusi podcast kita kali ini. Banyak sekali pesan dan kesan yang bisa teman-teman ambil dari podcast ini. Kemudian juga itu intinya kurangi penggunaan gadget. Terus carilah kesibukan di luar mungkin yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Oke, nggak kerasa Prof, Raka, kita udah di ujung akhir sesi kita. Mungkin sekian di video kali ini, mungkin sekian percakapan kita, dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di next podcast lagi ya Prof. Tentunya keren-keren banget ini Raka dan Profesor Ida juga keren banget udah mengedukasi teman-teman yang ada di rumah. Sekian mungkin dari Sofri dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.